Haleluya, kita bertemu lagi dalam program Daily Devotion. Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap melayani Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 17 sampai ayat yang ke-40. Dan saya memberikan topik atau tema judul dalam renungan kali ini adalah lunas dibayar. Ya, tentunya dalam kehidupan sebagian besar orang pernah melunasi sesuatu. Ya, apakah itu melunasi angsuran mobil, angsuran rumah, atau membeli barang tertentu sehingga perlu membayar demi cicilan sampai akhirnya lunas. Sama seperti kesaksian hidup saya. Ketika saya pertama kali saat itu ya membeli sebuah rumah kecil di daerah BSD dan kami mengangsurnya dengan tempo 15 tahun. Berjalan angsuran selama 2 tahun, puji Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga kami dan akhirnya dari bekerja dari sebuah kantor, maka akhirnya saya bisa bekerja sendiri dan setelah itu 11 bulan setelahnya rumah kami pun lunas. Jadi rencana 15 tahun menjadi hampir hanya 3 tahun saja dan lunas. Dan setelah lunas, maka kemudian kami mendapatkan bukti kepemilikan dari rumah kami yang kita kenal sebagai sertifikat. Dengan memegang sertifikat rumah, itu artinya sayalah pemilik rumah itu karena rumah itu sudah saya bayar lunas. Nah, sama hari ini ya, perhatikan baik-baik 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Seperti saya membeli rumah dan melunasinya, mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Firman Tuhan berkata hari ini bahwa kamu yang percaya kepada Yesus, kamu yang percaya kepada karya salib penebusannya, kamu telah dibeli hidupmu dan telah dibayar lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Bagian pertama di ayat ini dikatakan kamu telah dibeli. Dan kata dibeli itu bahasa Yunani adalah agorazo, yang juga berarti telah ditebus. Sama seperti seorang budak yang memiliki tuan, lalu budak itu ditebus dengan cara tuannya diberikan sejumlah uang dan budak itu dibeli. Ya, sama seperti kehidupan kita manusia yang jahat, kita manusia yang sesat, kita manusia yang berdosa, kita tidak tahu kebenaran. Maka Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, membebaskan kita dari semua hukuman dosa. Dengan cara apa? Hukuman yang harus kita terima ditimpakan kepada Dia di kayu salib, sehingga Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan dengan cara demikian terjadi pertukaran di situ. Kita yang harusnya dihukum, justru Yesus yang dihukum buat kita. Itu artinya Anda dan saya, kehidupan kita sudah bukan milik kita lagi, karena kehidupan kita sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Yesus. Oleh karena itu Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita, jangan lagi kita hidup menuruti hukum-hukum peraturan manusia, karena kita sudah menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus. Kita harus mengikuti justru hukum-hukum daripada Yesus yang telah membayar lunas kehidupan kita. Ya, nah, artinya apa? Kepemilikan dari tubuh dan hidup kita sekarang ini adalah Tuhan Yesus yang menebus kita. Sehingga jangan menjadi hamba manusia. Kata hamba di situ artinya budak atau pelayan, ya. Bahasa Yunani adalah doulos. Menjadi budak atau pelayan manusia itu bisa terjadi saat Anda mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan kita. Jadi mulai hari ini bebaskan diri Bapak Ibu Saudara dari sekedar mentaati aturan-aturan religi, dari hanya sekedar mentaati adat istiadat yang itu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Beralih dan mulai membangun relasi dengan Allah melalui melakukan kehendak-Nya. Ingat, melakukan sesuatu, banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi tidak semua yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Karena kita tahu hidup kita milik Kristus, maka pastikan bahwa kita semua melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Berikan kami sebuah kesadaran dan penyadaran agar mulai hari ini kami tidak lagi dibebani atau dipasangkuk perhambaan yang membuat kami harus mematuhi ya tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mungkin itu berkaitan dengan religi, dengan adat istiadat, sehingga justru kami menunjukkan kami tidak
percaya kepada Tuhan, tetapi sebaliknya buat kami mengerti bahwa biarkan kami hidup di dalam kebenaran yang membebaskan kami, yaitu kebenaran yang membuat kami melakukan justru kehendak-kehendak Tuhan sesuai dengan Alkitab. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.